Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini, mari kita membuka hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan yang penuh harapan. Pernahkah kita merasa kehilangan sesuatu yang penting? Entah itu pekerjaan, kesempatan, atau bahkan rasa damai di hati? Hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi Elisa dan kampak yang jatuh ke sungai. Momen sederhana ini mengajarkan kita bahwa Tuhan peduli terhadap hal-hal kecil dalam hidup kita, dan Dia sanggup memulihkan apa yang hilang. Mari kita membaca dari 2 Raja-Raja 6 ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Sahabat terkasih, di zaman Nabi Elisa, para nabi yang tinggal bersama beliau memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih luas. Mereka pergi ke sungai Yordan untuk menebang pohon. Namun, saat salah satu dari mereka sedang menebang pohon, kepala kampaknya jatuh ke sungai. Dia panik karena kampak itu adalah pinjaman. Bayangkan betapa cemasnya saat sesuatu yang penting tiba-tiba hilang. Tetapi Elisa berkata, "Di manakah ia jatuh?" Setelah menunjuk tempatnya, Elisa melemparkan kayu itu ke air, dan kampak itu terapung. Sahabat terkasih, ini bukan hanya tentang kampak. Ini adalah simbol bagaimana Tuhan memulihkan kehilangan kita, baik besar maupun kecil. Sahabat terkasih, Tuhan peduli pada hal kecil. Kadang kita berpikir bahwa hal-hal kecil tidak penting, tetapi Tuhan melihat semuanya. Kehilangan kecil pun bisa membuat hati kita gelisah. Seperti kampak yang jatuh ke sungai, Tuhan peduli pada kekhawatiran sehari-hari kita. Orang yang kehilangan kampak itu langsung mencari pertolongan Nabi Elisa. Sahabat terkasih, ketika kita menghadapi kehilangan atau kekecewaan, jangan diam saja. Bawalah pada Tuhan melalui doa dan iman. Sahabat terkasih, Elisa hanya menggunakan sebatang kayu. Namun, mukjizat terjadi. Hal-hal yang tampak kecil, jika Tuhan campur tangan, bisa menjadi luar biasa. Jangan meremehkan cara Tuhan bekerja, karena caranya sering berbeda dari ekspektasi kita. Sahabat terkasih, mari kita renungkan beberapa pertanyaan. Apa kampak dalam hidup kita yang jatuh ke sungai? Sudahkah kita membawa kehilangan itu kepada Tuhan, atau masih mencoba menyelesaikannya sendiri? Bagaimana kita bisa belajar untuk percaya bahwa Tuhan memulihkan bahkan hal-hal yang tampak kecil dan sepele? Mari kita luangkan waktu sebentar. Tarik napas dalam dan bayangkan Tuhan memulihkan setiap kehilangan itu satu persatu. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Yang pertama, catat hal-hal yang kita rasa hilang atau lelah menghadapinya. Yang kedua, doakan secara spesifik, menyerahkan setiap hal kecil itu ke tangan Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa pemulihan bisa datang dalam cara yang tidak terduga. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau peduli pada setiap detail hidup kami. Kami menyerahkan kehilangan, kekhawatiran, dan kegelisahan kami kepadamu. Bapa, pulihkan apa yang hilang, besarkan iman kami untuk percaya pada mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan pagi ini menguatkanmu, jangan lupa untuk membagikan firman Tuhan hari ini kepada teman dan keluarga. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.